Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bagaimana kabar hari ini? Kiranya kasih Tuhan senantiasa dilimpahkan bagi kehidupan kita sekalian. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dimanapun berada, saya percaya Tuhan senantiasa menyertai kita senantiasa. Tuhan senantiasa memelihara kehidupan saudara-saudara sekalian. Amin saudara-saudara. Pada saat ini saya juga ingin memberikan motivasi bagi kita, semangat kepada kita untuk terus berjalan bersama Tuhan, untuk terus mengiringi Tuhan sampai akhir kehidupan kita. Ketika kita meninggal, kita bersama dengan Tuhan Yesus Kristus dalam kerajaan-Nya yang kekal. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, sudah 6 hari berlalu, kurang lebih 6 hari. Kita telah memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Seperti yang dikatakan oleh Alkitab, bahwa Yesus naik ke surga, membuktikan dia bukan berasal dari dunia ini, tetapi dia berasal dari surga, saudara-saudara. Ketika dia naik ke surga, dia meninggalkan orang-orang percaya, meninggalkan murid-muridnya waktu itu. Dan saat ini juga kita tidak bersama dia secara kasat mata kita. Tetapi kita percaya bahwa Tuhan sampai hari ini, sampai detik ini, senantiasa bersama dengan kita. Senantiasa menyertai kita, saudara-saudara. Kenapa Tuhan naik ke surga? Yang pertama, saudara-saudara, yang perlu kita ketahui bahwa seperti yang dikatakan dalam Yohanes 14, Tuhan naik ke surga untuk apa, saudara-saudara? Menyediakan tempat bagi kita semua yang percaya kepadanya. Apa Tuhan katakan? Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Dia pergi ke sana untuk menyediakan tempat tinggal bagi kita yang percaya kepadanya. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada hari ini secara khusus saya akan membahas bagaimana Tuhan memelihara, menjaga, menyertai kita, di mana Tuhan memberikan seorang penolong bagi kita. Siapa orang itu? Dia adalah Roh Kudus, Rohnya Allah. Inilah janji Tuhan yang senantiasa kita percaya sampai hari ini, bahwa Tuhan senantiasa memelihara kita sekalian melalui Roh Kudus. Nah, kita mau melihat bagaimana peran Roh Kudus di dalam menyertai orang-orang percaya. Saya mengucapkan selamat bergabung buat teman-teman yang sudah hadir. Mari kita bersama-sama untuk senantiasa mengikut Tuhan dengan sepenuh hati kita. Kita akan melihat bagaimana peran Roh Kudus bagi kita orang percaya. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam mengiringi Tuhan tidak segampang yang kita bayangkan. Banyak orang berpikir dalam mengiringi Tuhan kita akan mendapat kemudahan, kita akan dimudahkan dengan berbagai macam hal, kita akan senang-senang saja. Tidak, saudara-saudara. Kita di dalam mengiringi Tuhan akan banyak badai, akan banyak persoalan, akan banyak tantangan, akan banyak masalah. Masalah dalam keluarga, masalah dalam pekerjaan, masalah dengan sanak saudara, masalah dengan lingkungan sekitar, bahkan masalah yang berat pun mungkin akan kita alami, saudara-saudara. Kenapa itu terjadi? Untuk menguji sejauh mana kita tetap percaya, sejauh mana kita tetap bergantung, sejauh mana kita tetap bersandar kepada Tuhan. Saudara-saudara, saya pernah mengalami masalah yang begitu berat, saudara-saudara, ketika saya kehilangan mama saya tercinta, saudara-saudara. Pada waktu itu mama saya mengalami sakit penyakit tumor, saudara-saudara. Seperti yang kita ketahui bahwa penyakit tumor ini jarang sekali, sulit sekali disembuhkan, saudara-saudara. Pada waktu itu saya berdoa kepada Tuhan, saudara-saudara. Saya berpuasa, saya berlutut, saya menyembah,
memuji, memohon pertolongan daripada Tuhan, saudara-saudara. Agar mama saya disembuhkan dari tumornya, saudara-saudara. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, mama saya baru berusia sekitar 45 tahun. Sudah dipanggil oleh Tuhan, saudara-saudara. Ketika itu saya berdoa kepada Tuhan, meminta kesembuhan daripada Tuhan, menjamah mama saya agar bisa sembuh dari penyakit ini. Tetapi apa yang terjadi, saudara-saudara? Mama saya dipanggil oleh Tuhan. Pada saat itu saya merasakan ada separuh dari hidup saya rasanya hilang, saudara-saudara. Karena apa? Saya belum siap rasanya kehilangan seorang mama yang saya kasihi, yang saya cintai, yang saya sangat-sangat kasih, saudara. Tetapi apa boleh buat? Kehendak Tuhan yang terjadi. Saya sebagai manusia sudah memohon pertolongan daripada Tuhan. Tetapi ingat, saudara-saudara, Tuhan jauh lebih memahami, Tuhan jauh lebih mengerti apa yang saya rasakan, apa yang saya alami. Saudara-saudara yang terkasih, saya akan baca bagi kita semuanya bagaimana peran Allah di dalam kehidupan kita, peran Roh Kudus di dalam menguatkan iman kita supaya kita terus beriman, percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sampai kedatangannya kali kedua. Saya akan baca bagi kita semuanya dalam Roma pasal 8 ayat 26 sampai yang ke-27. Berbunyi demikian. Demikian jugalah Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Ingat, Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk kita. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, peran yang pertama, Roh Kudus membantu kita dalam kelemahan kita. Saudara-saudara, kita ini adalah manusia yang terbatas. Manusia yang ada waktunya tidak dapat berdiri, tidak dapat hidup tanpa Tuhan. Kadang ada waktunya kita down, kita lemah, kita tak berdaya. Dan pada saat itulah, saudara-saudara, iman kita diuji. Apakah kita tetap setia kepada Tuhan, atau di saat iman kita sedang down, sedang lemah, kita meninggalkan Tuhan. Saudara-saudara, saya melihat banyak sekali orang-orang meninggalkan Tuhan karena tidak tahan dalam iman, tidak tahan dalam ujian. Mereka gampang menyerah, mereka gampang meninggalkan Tuhan, saudara-saudara. Memang di dalam mengiringi Tuhan, sekali lagi saya katakan, tidak gampang, tidak mudah, saudara-saudara. Perlu perjuangan yang begitu luar biasa. Karena apa? Kita akan diperhadapkan dengan berbagai masalah, dengan berbagai tantangan, dengan berbagai persoalan. Lewat sakit penyakit, lewat pergumulan. Seperti yang pernah saya katakan, saudara-saudara, kita akan mengalami banyak masalah. Seperti yang saya katakan tadi, saya diuji oleh Tuhan lewat mama saya, saudara-saudara. Lewat mama saya bertanya kepada Tuhan, Tuhan, saya sudah berdoa kepada Tuhan, tetapi kenapa jawabannya? Tuhan memanggil mama saya. Tetapi setelah saya memahami, saudara-saudara, apa yang kita minta belum tentu sesuai dengan yang Tuhan inginkan. Apa yang kita sampaikan, apa yang kita doakan belum tentu sesuai dengan kehendak Tuhan. Maka dari itu, saudara-saudara, jangan kita berpikir segala yang kita panjatkan, segala yang kita doakan, semuanya itu akan dijawab Tuhan. Apa yang akan dijawab oleh Tuhan adalah sesuai dengan kehendak Tuhan.
bukan sesuai dengan kemauan kita. Kalau sesuai dengan kemauan itu artinya kita mengatur Tuhan. Tetapi tidak pada Tuhan, saudara-saudara. Tuhan menjawab sesuai dengan kehendaknya. Makanya ketika saya menyadari bahwa apa yang saya minta tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Bayangkan saudara-saudara, mama saya sudah tidak bisa memakai infus, lalu mau dioperasi. Dan mama saya memutuskan tidak mau dioperasi. Dan itu pilihan yang tepat, saudara-saudara. Karena apa? Infus tidak masuk. Apa yang mau dioperasi? Dan mama saya sudah siap. Tetapi saya yang belum siap. Ketika saya memahami itu, benar saudara-saudara, bahwa kehendak Tuhan lah yang terjadi dalam kehidupan kita. Maka dari itu saudara-saudara, ketika kita dalam keadaan lemah, hari ini saya mau sampaikan, saudara tidak sendiri. Saudara tidak sendiri. Barangkali hari ini ada di antara teman-teman, ada di antara saudara-saudara yang sedang bergumul, yang sedang menangis, yang sedang kecewa dengan keadaan. Hari ini saya mau katakan, saudara tidak sendiri. Saudara tidak sendiri. Ada Tuhan bersama dengan saudara. Tuhan selalu bersama dengan kita. Tuhan senantiasa menyertai kita. Dia memberikan penghiburan. Roh Kudus membantu kita dalam kelemahan kita. Dia memberikan kekuatan saat kita tak berdaya. Dia memberikan kita pengharapan saat kita tidak mampu. Dia memberikan kita pertolongan ketika kita dalam keadaan tersesak. Ketika kita dalam keadaan terdesak. Karena apa saudara-saudara? Tuhan senantiasa menyertai kita. Makanya ada sebuah pujian yang mengatakan, bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, pujian ini memiliki makna yang begitu dalam. Ketika kita tidak mampu, ketika kita tidak sanggup menghadapi badai, menghadapi persoalan, menghadapi kesulitan, menghadapi tantangan, Tuhan bersama kita. Saat kita memandang wajah, ada pengharapan yang begitu luar biasa. Ada pertolongan dari Tuhan yang akan menyertai kita, saudara. Ingat saudara-saudara, pertolongan Tuhan itu terjadi di saat kita tidak mampu. Pertolongan Tuhan itu terjadi dalam hidup kita di saat kita tidak berdaya. Pertolongan Tuhan terjadi dalam kehidupan kita di saat kita tidak mampu menghadapinya. Tahu saudara-saudara, kenapa Tuhan izinkan itu terjadi? Supaya kita belajar percaya. Kenapa masalah tidak terjadi ketika kita dalam keadaan senang? Kenapa masalah terjadi ketika kita dalam keadaan aman? Kenapa masalah terjadi ketika kita tidak dalam keadaan terdesak? Tetapi masalah selalu terjadi ketika kita tidak berdaya, ketika kita tidak sanggup. Itu untuk menunjukkan betapa besarnya kuasa Allah dalam kehidupan kita, betapa hebatnya Tuhan di dalam kehidupan kita. Tuhan ingin menunjukkan bahwa tanpa Tuhan
kita bukan siapa-siapa. Mungkin kita punya banyak uang yang begitu melimpah. Kita punya uang yang begitu banyak, saudara-saudara. Tetapi ingat, di saat saudara dalam keadaan yang kritis, di saat kita dalam keadaan kritis, uang bukan apa-apa. Uang bukan apa-apa. Seperti yang pernah saya alami. Ketika mama saya masuk rumah sakit, saya mengeluarkan uang. Saya mengorbankan apapun. Saya korbankan untuk kesembuhan mama saya. Tetapi apa yang terjadi, saudara-saudara? Uang yang saya miliki tidak mampu menyembuhkan penyakit mama saya. Uang yang saya miliki tidak mampu menyelamatkan mama saya. Dari hal inilah kita mau belajar bahwa uang bukan segalanya dalam kehidupan kita. Hanya Yesus, hanya Tuhan yang sanggup menolong kehidupan saudara-saudaraku sekalian. Hanya Tuhan yang sanggup menyelamatkan kehidupan saudara-saudara. Maka dari itu, hari ini saya mau sampaikan, dalam keadaan kita tidak sanggup, dalam keadaan kita terdesak, maka kuasa Tuhan nyata bagi kehidupan saudara-saudaraku sekalian. Siapapun di antara teman-teman yang hari ini menyaksikan live hari ini, maka saya mau katakan, ingat baik-baik, Tuhan memberikan pertolongan ketika kita dalam keadaan lemah, ketika kita dalam keadaan tidak sanggup, ketika kita dalam keadaan tidak mampu. Maka nyatakanlah segala permohonanmu, nyatakanlah segala pergumulanmu sama Tuhan. Tuhan yang bisa menolong saudara. Saudara kita, keluarga kita, uang, lingkungan sekitar kita, mereka terbatas. Orang tua kita, mereka terbatas untuk menolong kita, saudara-saudara. Tetapi ingat, ada satu penolong yang tidak terbatas, yang hari ini, sampai hari ini, yang telah diutus oleh Tuhan untuk menyertai, untuk menjaga, untuk melindungi kita. Siapakah dia? Itulah Roh Kudus. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, tidak gampang saudara-saudara ketika badai datang, ketika kita ditimpa oleh masalah, oleh pergumulan yang begitu berat. Tetapi saudara-saudara, kita punya Tuhan yang ajaib. Kita punya Tuhan yang ajaib. Punya Allah yang begitu luar biasa. Yang tidak pernah meninggalkan kita. Yang tidak pernah mengecewakan kita. Hari ini saya mau sampaikan, kalau ada di antara saudara-saudara yang barangkali berpikir ketika doanya tidak dijawab oleh Tuhan, mulai berpikir Tuhan tidak ada, Tuhan tidak menjawab. Saudara-saudara, cabut semua perkataan yang engkau ucapkan. Sampai hari ini Tuhan senantiasa menolong, Tuhan senantiasa menyertai kehidupan saudara-saudara. Saudara tidak sendiri. Saya sedih saudara-saudara. Saya punya teman, dia percaya kepada Tuhan. Ada beberapa dari teman saya, saudara-saudara, mereka punya masalah, mereka punya persoalan. Tetapi apa yang terjadi, saudara-saudara? Mereka mengakhiri hidup mereka, saudara-saudara. Sangat disayangkan. Mereka bunuh diri, mereka gantung diri, minum racun. Kenapa ini bisa terjadi, saudara? Mereka kecewa. Mereka menganggap mereka sendiri. Tetapi hari ini saya mau sampaikan kepada teman-teman sekalian, kalian tidak sendiri. Ada Tuhan bersama teman-teman. Tuhan ialah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Dia menyertai kita sampai selama-lamanya. Yang kedua, saudara-saudara, selain Roh Kudus membantu kita dalam kelemahan, ingat baik-baik saudara, kenapa saya sampaikan? Jangan sedih, jangan kecewa,
jangan berduka cita. Jangan menganggap saudara sendirian. Yang kedua, ingat saudara-saudara, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Saudara-saudara, kadangkala ketika kita menghadapi masalah, ketika kita menghadapi persoalan, kita bingung. Kadang kita sulit untuk berdoa. Kadang kita lupa untuk berdoa. Kenapa saudara? Segala masalah sudah mulai menguasai pikiran, sudah mulai menguasai kehendak, mulai menguasai kehidupan kita, sehingga kita sulit untuk berdoa, saudara. Saya percaya banyak teman-teman pernah mengalaminya. Ketika kita punya masalah yang begitu berat, kita sulit berdoa. Ya, saudara-saudara, kita pernah mengalami itu. Kita sulit untuk berdoa ketika kita mengalami masalah, ketika kita mengalami persoalan. Apakah itu hal yang tidak wajar? Secara manusia, saudara-saudara, itu semuanya wajar, saudara-saudara. Karena kita masih memiliki daging, kita bercampur aduk dengan masalah yang sedang kita alami. Tetapi hari ini, saudara-saudara, ketika kita tidak sanggup berdoa, lihat saudara-saudara, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Saudara-saudara, ketika kita sudah tidak sanggup, tidak mampu, bingung untuk berdoa, bagaimana seharusnya? Roh Kudus berdoa bagi kita sekalian, saudara. Roh Kudus membantu kita dalam doa. Dia berdoa kepada Allah. Dia artinya apa, saudara-saudara? Roh Kudus ikut merasakan apa yang saudara rasakan, apa yang saudara alami, apa yang saudara hadapi, masalah apapun, Roh Kudus ikut merasakannya. Roh Kudus ikut mengalaminya. Ketika saudara menangis, Roh Kudus ikut menangis. Ketika saudara bersedih, Roh Kudus ikut bersedih. Ketika saudara sedang berduka cita, Roh Kudus juga berduka cita. Karena Dia adalah Allah yang mengerti. Dia adalah Allah yang memahami setiap persoalan dalam kehidupan kita, saudara-saudara. Karena itu, saudara-saudara, janganlah kita cemas, janganlah kita takut, janganlah kita khawatir, sebab Roh Kudus terus berdoa bagi kita kepada Allah. Dia terus menyampaikan segala permohonan kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak kita pahami, yang tidak kita ketahui. Oleh karena itu, saudara-saudara, hari ini saya mau sampaikan, bersukacitalah, bersyukurlah, karena kita punya Allah yang luar biasa, yang mengasihi kita, yang senantiasa terus menyertai kita sampai kepada kesudahan zaman. Siapa di antara saudara-saudara yang hari ini mengalami masalah? Siapa di antara saudara-saudara yang pernah mengalami persoalan, yang tidak sanggup untuk menyelesaikannya, yang tidak sanggup untuk melepaskan segala masalah? Hari ini saya mau sampaikan, saudara, engkau tidak sendiri. Kita punya Allah yang hebat. Kita punya Allah yang begitu luar biasa. Maka dari itu, ketika Tuhan terangkat ke surga, Dia berpesan kepada murid-muridnya bahwa Dia akan mengutus, mengirim, memberikan seorang penolong. Itulah Roh Kudus. Roh Kudus, Roh Allah. Dia ada di mana, saudara-saudara? Dia ada di hati kita. Roh Kuduslah yang memampukan kita. Roh Kuduslah yang menguatkan kita. Roh Kuduslah
yang memberikan pengharapan sampai kedatangan Tuhan, yang membuat kita bertahan sampai hari ini, sehingga dalam keadaan apapun kita tidak menyerah. Dalam keadaan apapun kita masih percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena apa, saudara-saudara? Karena kita punya Allah yang hidup. Karena itu, saudara-saudara, mari kita tetap setia kepada Tuhan. Mari kita tetap mengiringi Tuhan. Karena apa, saudara-saudara? Kita sudah berada di jalan yang benar. Kita sudah berada di jalan yang benar. Abaikan mereka yang selalu mencemooh kita. Abaikan mereka yang selalu menjelekkan kita. Abaikan mereka yang selalu mencaci maki, menfitnah, mengejek. Bahkan seringkali kita temukan banyak anak-anak Tuhan yang diperhadapkan dengan masalah yang sangat sukar. Gereja dibongkar, dihancurkan, dilarang beribadah di sana sini. Tetapi saya mau katakan, tetap bersukacita, tetap bergembiralah. Karena apa, saudara-saudara? Kita Allah, Ia senantiasa menyertai. Ia tidak pernah tinggal diam. Dia selalu menolong kita. Dia selalu menyertai kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia senantiasa bersama dengan kita. Karena itu, saudara-saudara, Allah yang hidup, Allah yang kekal, senantiasa bersama dengan kita. Oke, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dimanapun berada, teguhkanlah hatimu, bergantunglah, bersandarlah, berharaplah hanya kepada Tuhan, sebab kekuatan kita terbatas. Kita tidak sanggup menghadapi masalah dengan sendiri. Kita butuh Tuhan, kita butuh Roh Kudus yang menolong kita, yang akan memberikan kekuatan kepada kita. Saya mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan tayangan ini, yang sudah meluangkan waktu untuk kita bersama-sama bertumbuh, untuk kita sama-sama bergantung, berharap kepada Tuhan sampai akhir kehidupan kita. Kiranya Tuhan yang melampaui segala akal, yang memiliki segalanya, sumber segalanya, menyertai kita senantiasa sampai kepada kesudahan zaman. Tuhan memberkati kita semuanya. Salam. Selamat berjumpa kembali.